semuanya yang bawa HP. Sing ora nggawa aja maksa. Ora usah nggo korek barang ora usah. Saya doakan yang menyalakan lampu handphone malam hari ini semoga segera berziarah ke Mekah, ke Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sing duwe utang utangin ndang lunas. Sing jomblo-jomblo ndang nikah. Yang belum punya keturunan segera punya keturunan yang soleh dan soleha. Ayo walaupun HP kreditan ya apa-apa. Sepenting ada lampu nih. Insya Allah berkat selawat kredit lunas. Nek wis lunas, ojo kredit maneh. Urip kok kredit terus. Insya Allah malam hari ini yang hadir datang di tempat ini hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya raya semuanya, bahagia semuanya. Apa mana itu? Akeh tuh. Ini gara-gara handphone tuh tungguannya akeh tadi. Ayo semuanya diangkat. Termasuk yang di atas bangunan itu. Omahe sapa iki? Hah? Ono sing nang dhuwur kono. Itu gak bahaya ta itu? Bahaya itu. Ayo diangkat handphonenya semuanya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semua sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa Badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta miftahus suduri. Salawat semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
كما في الثنين ما شافت مثله عين عسر وزاد وتادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في ثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله صلوا على النبي محمد سيد الكونين انت حبيبي القاك فرح بنداء طه جئت بنظرة إلي طه يا عديم الجاه طه جئت بنظرة إلي طه يا عديم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فاعلم ما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تحسيس للبشر الكريم بتعديم والتكريم نفضت القدرة الباغرة بالنعمة والسعة والمنات الغامرة فانفلقت بيت التصوير في عالم المتلاك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المتلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمة إلا أطمت عليه من الله نعمة فهو القمر التام التي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره موضع خروجه فقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدهرت من شر هذا النور ما أدهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيار الأفكار ظهوره وبهر فتلقت همات الرقيم لهذا الحروف بأن يرقوا ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف
وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معسار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا طرب الأقلام عن سؤون غير العنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أصراف المخلوقين فما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي أما العالمين وبقيت راياته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به متكلما والسامع فيدخلني في الشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله علامات أنا صالح ini yang di depan hafal enggak? Alamatnya anak soleh apa? Loh kok nggak ada suaranya dari tadi? Iki wong Jawa apa wong Jakarta iki? Wong Jawa. Bisa bahasa Jawa kabeh to? Sing semangat gitu loh sholawatnya. Mulai mau kok ini. Melongo-melongo. Saya khawatir nanti takut ada laler masuk gitu loh. Apa? Seret. Seret apa serak? Serak ini tak kasih air minum sini. Nih, minum ini. Naik situ. Naik aja enggak apa-apa. Itu. Biar enggak seret suaranya. Ini udah banyak doanya airnya nih. Diminum. Amin. Diminum biar enggak serak suaranya. Ojo sombong ini bareng. Dok banyu sombong. Sama-sama. Saudara ada Nabi Muhammad. Ayo semuanya bareng-bareng. Suaranya yang keras, yang semangat. Insya Allah malam hari ini kita membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapeng taluh as
Ada pengumumannya kurang enak ini beritanya ini. Ada anak hilang yang bernama Tara, anak dari Bapak Ruslam, ibunya bernama Ibu Yati dari Cibeber. Kok iso hilang gitu? Wong tuane terlalu asik selawatan gini. Anaknya, sekali lagi anaknya bernama Tara, ibunya bernama Ibu Yati, bapaknya bernama Bapak Ruslam dari Cibeber. Cibeber di Putih, Bekasi, Cikarang. Bagi yang menemukan anak tersebut bawa ke mana ini? Panitia penyelenggara. Sudah ketemu? Oh sudah, alhamdulillah. Tinggal orang tuanya maju ke depan. Yang merasa punya anak maju. Bapak Ruslam dan Ibu Yati. Nah ini ada di sebelah kiri panggung saya. Joko Tingkir. Kok iso ngerti Joko Tingkir gue? Nonton YouTube. Oh. Iya. Wani Piro. Anak ini anaknya. Wah ini anaknya. Ketemu di pinggir kali. Hah? Oh cocok mancing bocah ini. Ada bapaknya sudah ketemu. Ya udah, yang penting ketemu udah di panitia sini. Bapak Ruslam dan Ibu Yati, ini anaknya ada di sini. Iya Joko Tingkir, sabar. Bisa bahasa Jawa? Nggak bisa. Tapi kok ngerti Joko Tingkir? Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan. Wis masyhur ing nusuwan, dadi wali. Hae. Ngerti artinya tapi? Ngerti nggak artinya? Joko Tingkir wali Jawa. Joko Tingkir adalah wali di tanah Jawa. Muridnya Sunan Kalijogo, muridnya Sunan Kalijogo. Wis masyhur ing Nuswantara, sudah terkenal di seluruh Nusantara. Jadi wali dan jadi raja. Ngono, makanya belajar nang omahku. Nang Pekalongan, ben pinter. Kowe sekolahane mlebu bengi kok ya angel lah. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini harusnya panitia itu memang sudah berusaha berikhtiar menghadirkan yang pertama adalah Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, yang kedua adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari kota Solo. Tapi sepertinya beliau berdua tidak bisa hadir ke tempat kita malam hari ini. Yang pertama dikarenakan Habib Lutfi kurang fit badannya, terlalu capek. Beliau saat ini posisi masih berada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Yang kedua Habib Ahmad Al-Habsyi juga kurang sehat. Beliau tadi pagi mengabarkan kepada saya beliau ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi beliau berdua tidak bisa hadir. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita, tidak mengurangi berkahnya acara kita malam hari ini. Karena insya Allah panitia tadi sudah berkomunikasi dengan Habib Lutfi. Habib Lutfi yang pasti meridhoi acara kita malam hari ini. Habib Lutfi mendoakan acara ini. Habib Lutfi yang memerintahkan acara ini terselenggara dengan baik. Dan beliau memang yang menginginkan acara di MTDH Cikarang ini berjalan dengan sangat luar biasa sebagaimana halnya malam hari ini. Insya Allah beliau tidak hadir secara lahiriah, tapi secara batiniah ilmu beliau nyampe ke tempat kita malam hari ini, ridho beliau nyampe kepada kita, dan insya Allah kita menjadi murid beliau dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit saya akan bicara hanya insya Allah 5 menit, tidak akan panjang lebar, untuk supaya menambah semangat kita untuk hadir di majelis sholawat sebagaimana halnya malam hari ini. Kalau ada orang bertanya, Habib, kenapa Habib Lutfi dan para habaib, para kiai yang lain, ulama yang lain kok hampir setiap malam mengadakan acara maulid seperti ini? Tujuannya apa? Apa yang diharap? Apa yang dicari? Sebenarnya apa maksudnya? Sebenarnya begini, nggak usah ribet, nggak usah ruwet, nggak usah pusing. Kita ini umat Nabi Muhammad,
umat Rasulullah yang insya Allah sebagaimana dikatakan oleh Allah bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa Allah menciptakan kita ini sebagai umat Nabi yang terakhir. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik dibanding umat Nabi-Nabi yang lain. Konsekuensinya Allah telah memuji kita menjadi umat yang terbaik dibanding umat Nabi-Nabi yang lain, dibanding umat Nabi Musa, dibanding umat Nabi Ibrahim, dibanding umat Nabi Isa, dibanding umat Nabi Sulaiman dan umat Nabi-Nabi yang lain. Kita sudah dipuji dulu oleh Allah, kuntum ukhrijat ummatin linnas, bahwa kita ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita ini diciptakan Allah adalah umat Nabi yang terbaik dibanding umat Nabi-Nabi yang lain. Tapi konsekuensinya begini, sudah pantaskah kita ini menjadi umat Nabi yang terbaik? Dengan amal kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan apa yang kita lakukan di dunia selama kita hidup, apakah sudah pantas kita menyandang predikat umat terbaik? Nggak usah dijawab, tinggal di introspeksi diri masing-masing. Seberapa banyak kita beribadah pada Allah, seberapa banyak kita melalaikan perintah Allah, seberapa banyak kita menyakiti umatnya Nabi, seberapa banyak manfaat hidup kita untuk umatnya Nabi yang lain. Mikir aja. Jadi nggak perlu menyalahkan yang sana, sampeyan, aku yang lebih apik, nggak perlu. Kita hasibu qabla an tuhasabu, nilailah dirimu sendiri sebelum kau menilai orang lain. Kita sudah pantas masuk ke surga apa belum? Kita ini sudah punya modal enggak untuk masuk surga? Kita ini sudah pantas enggak berjumpa dengan Nabi? Kita ini sudah pantas enggak duduk sama Nabi di surga? Modal kita apa? Sholat ya ora khusyuk, poso yang ngenteni maghrib, baru maghrib, baru duhur aja maghrib kapannya? Posone ngene kita ini. Terkadang ini kita puasa bukan karena Allah, kadang kita sholat bukan karena Allah, kadang kita sedekah bukan karena Allah, kadang kita berbuat baik bukan lillahi ta'ala. Kenapa? Butuh pujian manusia. Padahal setiap hari, setiap kita sholat, kita sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah berikrar bahwa sholat kita, puasa kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah. Kita sudah berjanji padahal. Kita nggak butuh, walaupun kita sholat nggak dipuji sama orang, jangan kendor sholat kita. Kenapa? Karena kita butuh pujian Allah, nggak butuh pujian orang. Kita ngeluarin sedekah mau sedikit pun, asal istiqomah, nggak usah ngurusi omongan orang. Yang penting Allah muji kita, selesai perkara. Yang bikin kita iman kita berkurang, kadang yang bikin semangat ibadah kita berkurang, kadang yang bikin amal kita berkurang gara-gara apa? Gara-gara kita nggak dipuji oleh tetangga kita nggak dipuji oleh teman kita nggak dipuji oleh sesama manusia, mengurangi semangat kita beribadah pada Allah. Ini yang salah bukan ibadahnya, tapi niatnya yang perlu dibenerin. Niat kita yang perlu dibenerin. Ibadah kita sudah baik, musola penuh, masjid penuh, majelis taklim penuh, majelis sholawat penuh, tapi kenapa kemaksiatan semakin merajalela? Pondok pesantren penuh isinya, anak-anak yang mondok di situ. Masjid penuh, musola penuh, majelis taklim ramai di mana-mana, semakin berkembang semakin banyak, maksiat juga semakin banyak. Apa yang salah? Niat kita harus kita perbaiki. Niat kita harus kita perbaiki dengan baik, supaya apa? Supaya niat kita betul-betul hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak butuh dipuji oleh orang lain, kita nggak butuh dipuji oleh netizen, nggak butuh. Yang penting Allah muji kita, yang penting Allah cinta sama kita, yang penting Allah ridho sama kita, maka kita akan terlihat indah di semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu yang pertama. Niat kita luruskan lagi, niat kita perbaiki lagi. Yang kedua, kalau ada orang tanya, ini gunanya majelis sholawat begini, apa gunanya? Begini aja, siapapun
orang yang hidup di dunia ini sebagai umatnya Nabi, apapun jabatanmu, apapun profesimu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun, setinggi apapun jabatanmu, semuanya butuh Nabi Muhammad. Semuanya butuh Nabi. Di mana butuh nabinya? Yang pertama, di dunia. Ketika kita mau meninggal dunia, ketika sakratul maut, ketika malaikat Israel mau mencabut ruh kita, kalau kita nggak dapat syafaatnya Nabi, kalau kita nggak bisa lihat wajahnya Nabi, kalau Nabi nggak kenal sama kita, Nabi nggak mau bantu kita, matinya kita koyo ayam disembelih gitu. Balik mana? Lorone luar biasa. Tapi buat orang yang cinta sama Nabi, selalu bersolawat pada Nabi, mencintai Nabi, mengikuti jalannya Nabi, ketika mau meninggal dunia, malaikat Israel datang kepada kita, di sebelah kita ada Nabi Muhammad SAW, ada Rasulullah, ada manusia yang paling indah, ada makhluk yang paling tampan, ada makhluk yang paling indah parasnya, Rasulullah SAW. Menakutkan seperti apa sakratul maut ketika melihat wajah tampannya Nabi? Nggak ada apa-apanya sakratul maut. Lebih enak memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya jenengan sama kita sering lihat di YouTube, di TikTok, di Instagram, di media sosial, ada orang meninggal dalam keadaan tersenyum. Ketika dia sudah mati, lisannya dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Kenapa? Ketika ruhnya keluar bersamaan dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Pingin botan begitu? Pingin nggak kita ketika meninggal dunia Nabi Muhammad menjadi pembela kita? Pingin. Sholawat yang banyak, cintai Nabi Muhammad, jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Itu poinnya. Yang kedua, ketika berada di alam barzah, ketika semua saudara kita sudah menguburkan kita, tetangga menguburkan kita, mereka semua pulang dari tempat penguburan kita, datang dua malaikat. Ini pasti terjadi kepada siapapun, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Dua malaikat datang, malaikat Mungkar dan Nakir datang ke pemakaman kita, bertanya, kenalkah kau dengan Muhammad SAW? Baru setelah itu dia akan bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, wa man kiblatuka, wa man imamuka, wa man ikhwanuka. Pasti terjadi. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau kiai, mau santri, mau TNI, mau Polri, mau jenderal, mau kopral, mau hansip, panser pun semua sama begitu. Nggak ada pengecualian. Terus nek wong sugih lolos kuno, nggak ada. Tetap ada malaikat Mungkar Nakir. Pertanyaannya berat. Oh gampang beb. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Iya sampai sik nang dunya. Iya kita masih hidup begini bisa jawab. Ketika sudah di alam barzah, nggak ada yang tahu seperti apa suasana di alam kubur. Nggak ada yang tahu. Tergantung bagaimana cara kau menjalankan hidupmu. Hidupmu baik, maka kuburanmu seperti istana. Hidupmu selalu di masjid, hidupmu selalu sholat 5 waktu di masjid, ibadah, sholawat, gak menyakiti orang lain, tidak durhaka kepada orang tuamu, membahagiakan orang tuamu, maka kuburanmu seperti istana nanti suasananya. Tapi kalau kau sering ninggal sholat, durhaka orang tua, gak mau sholawat, gak benci kepada keluarga Nabi, benci kepada ulama-ulamanya Nabi, malah sering menghasut, sering membuat orang bertengkar, kuburanmu kaya neraka. Koncone nang jero kubur kelabang, ula, pemane iki, kecoa, boyo, injelai, medeni. Kenapa? Amalnya begitu. Jadi jangan macam-macam hidup di dunia ini. Dunia ini bukan buat main-main. Fa amma hani'id dunya bidari iqamatin fama hiya illa qattariqi ilal watan fama hiya illa jannatun liman ittaqa. Dunia ini hanya pemberhentian sementara. Nabi Muhammad mengatakan bahwa umatnya Nabi usianya antara 60 sampai 70 tahun.
Selesai mati. Sing sugih mati, sing kere mati, pejabat mati, rakyat mati, kiai mati, santri mati. Habib ojo panjang umur sik Habib. Amin. Habib sing liyane wae ojo aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi intinya kita semua hidup di dunia ini hanya antri kematian. Nomor urut kita nomor berapa kita nggak tahu. Sampai umur berapa kita nggak tahu. Yang penting Nabi sudah mewarning bahwa umatnya Nabi usianya 60 sampai 70 tahun. Persiapan aja. Yang usianya 59 tahun siap-siap. Istighfar sing akeh. Ojo wis umur 59 tahun tiap malam masih ngeslot terus. Apal. Bocah Azhar juga main slot juga soalnya. SP. Wis mandek belum? Nek, Di SP. Iya, tak SP kok. Lagi surat peringatan ping 3 pecat. Umurnya sudah 60 tahun, 63 tahun tiap malam masih ngeslot. Wah, ngenteni apa kowe iki? Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di mana kita butuh Nabi? Di mahsyar, di akhirat. Di akhirat semua orang itu butuh Nabi Muhammad. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ketika dimintai tolong oleh umatnya, ya Rasulullah, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Isa, wahai Nabi Adam, wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Ibrahim, mintakan kepada Allah agar hisab ini segera diselesaikan oleh Allah. Jawaban para nabi-nabi yang lain, nafsi nafsi, urusan dewek-dewek, urusan piyambak-piyambak, urusan sendiri-sendiri, saya nggak bisa bantu. Ada satu orang yang bisa bantu. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang sombong nggak mau baca sholawat, nggak mau begini, ya silahkan. Jangan minta tolong Nabi nanti di akhirat. Ketika mizan di timbangannya Allah, semua orang sudah tidak bisa berbohong di timbangannya Allah. Yang bisa bantu Nabi Muhammad. Melewati jembatan Sirat, ketika kita mau jatuh, orang yang ahli baca sholawat, yang ahli menjalankan sunnah Nabi, yang megang tangannya nanti Nabi Muhammad. Dibawa kemana sama Nabi? Diantarkan ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang peduli siapa? Yang kita bacakan sholawat malam hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Niki catat nih. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau memang mereka mencintai aku Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kalau kau mengikuti Nabi Muhammad, cinta sama Nabi, menjalankan perintah Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, menjauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi, yang kamu dapatkan apa? Yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya dicintai, yaghfir lakum dunubakum, dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ikut Nabi Muhammad, paling aman. Dunianya dibahagiakan, di alam barzah dibahagiakan, akhiratnya lebih-lebih akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat yang banyak. Makanya Habib Lutfi selalu mengatakan kepada semua murid-muridnya, kalau ada orang datang kepada beliau, Habib, saya mau pindah rumah, apa yang harus saya baca Habib? Sholawat. Habib, anak saya nggak nurut, disuruh pesantren dia nggak betah, disuruh sholat dia susah, disuruh ngaji di pesantren dia susah. Bacain apa Habib? Kalau tidur bacain sholawat anaknya. Pokoknya sholawat. Kunci dari segala macam masalah itu apa? Sholawat. Apalagi ini di bulan kelahiran Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal. Kita harus memperbanyak membaca sholawat di bulan ini. Supaya apa? Menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menggembirakan Nabi, maka akan dibahagiakan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Membahagiakan kekasih Allah akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah poinnya. Jadi kalau ada orang bikin maulidan seperti ini, sholawatan seperti ini, menghabiskan biaya ratusan juta, bahkan bermiliar-miliar, waktunya dihabiskan, tenaganya dihabiskan untuk begini, enggak ada yang sia-sia. Tidak akan ada yang sia-sia. Siapapun yang membantu suksesnya acara malam hari ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibahagiakan oleh Allah.
semuanya akan dibantu oleh Allah urusannya, semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah Allah, cintai nabimu, ikuti nabimu, jalankan sunnah-sunnah nabimu, jangan kau bikin sedih nabimu, maka kau akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah acara kita malam hari ini adalah salah satu bentuk kita membahagiakan Nabi Muhammad. Malam hari ini kita hadir ke tempat ini insyaallah menggembirakan Nabi Muhammad. Semoga kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita semuanya, duniawiyah kita, ukhrawiyah kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang akan membahagiakan orang tuanya, membahagiakan kakeknya, dan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah tempat ini yang dipakai untuk majlis malam hari ini lahiriahnya seperti tempat apa nih aslinya? Lapangan. Inilah lahiriahnya memang seperti lapangan, tapi aslinya, hakikatnya malam hari ini tempat ini menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat dibacakan zikir kepada Allah, dibacakan sholawat pada Nabi, maka tempat itu adalah surganya Allah yang ada di muka bumi. Jadi malam hari ini kita berkumpul di taman surganya Allah. Idza marartu riyadul jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman-taman surganya Allah sebagaimana malam hari ini, maka duduklah di tempat itu, nikmatilah tempat itu, berlama-lamalah duduk di tempat itu. Kenapa? Karena malam hari ini kamu berada di taman surganya Allah. Semoga kita malam hari ini berada di taman-taman surganya Allah di dunia, nanti di akhirat kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan majlis ta'lim Darul Hashimi Cikarang ini semakin istiqomah, semakin berkembang, semakin sukses, dan semakin insyaallah bisa memberikan teladan yang baik buat masyarakat yang ada di daerah Cikarang, bisa bisa selalu mengajak umat yang ada di daerah sini untuk mencintai Nabi Muhammad, semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi. Jadi Joko Tingkir. Jadi ya. Ganti. Joko Tingkir urung wis ganti maneh ki piye? Ora istiqomah kowe. Joko Tingkir, terus ya Lal Waton, terus Padang Bulan, terus banyak. Siapa jaluk Janab Suti? Ngajak perang aku babi. Semua ya dibawa ya, semua ya. Hafal nggak? Beneran hafal nggak? Saya kasih mic ya. Kasih mic ya. Wedi kowe. Saudara Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawabiha. وعلى
Sallu ala Nabi Muhammad. Joko Tingkir sudah, Padang Bulan sudah.